Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai bab logaritma. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat dulu peta konsepnya. Logaritma, kita akan baca tentang bentuk umum, persamaan logaritma, sifat persamaan logaritma, dan rumus persamaan logaritma. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang pertama, KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1, memilih dan menerapkan aturan eksponen dan logaritma sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan memeriksa kebenaran langkah-langkahnya. Indikator 3.1.1, menjelaskan sifat-sifat logaritma. 3.1.2, menyelesaikan soal menggunakan sifat-sifat logaritma. 3.1.3, menggunakan sifat-sifat persamaan logaritma dalam menyelesaikan. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan sebuah inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang dipakai dalam menentukan besar pangkat dari sebuah bilangan pokok. Sehingga dengan kita mempelajari logaritma, maka kita dapat mencari besar pangkat dari sebuah bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Bentuk umum logaritma. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. A merupakan pokok basis, di mana memiliki syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X merupakan bilangan yang dicari nilai algoritmanya atau numerus, syaratnya X lebih besar dari 1. N merupakan besar pangkat atau nilai logaritma. Simak contoh berikut. Nomor 1, apabila 3 kuadrat sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan berubah menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Apabila 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan berubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Apabila 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan berubah menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Catatan. Nah, biasanya nih kalian juga akan masih sering mengalami kebingungan dalam menentukan mana angka yang menjadi basis serta mana angka yang menjadi numerus. Tenang, kunci yang harus kalian ingat saja yaitu jika bilangan pokok itu merupakan basis, letaknya berada di atas sebelum tanda log, serta bilangan hasil pangkat itu disebut sebagai numerus, letaknya berada di bawah sesudah kata log. Gampang kan? Sifat dasar logaritma. Logaritma memiliki sifat-sifat dasar yang wajib kamu pahami. Yang pertama, A log A sama dengan 1. A log A pangkat N sama dengan N. A log 1 sama dengan 0. Dan A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Contoh. Nomor 1, 2 log 2 sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. 5 log 1 sama dengan 0, 11 log 1 sama dengan 0, 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5 dikali 2 log 2 sama dengan 5, 6 log 6 pangkat 32 sama dengan 32, 6 log 6 sama dengan 32, 2 log 3 pangkat 5 sama dengan 5 kali 2 log 3, 7 log 23 pangkat 100 sama dengan 100, 7 log 23, 2 log 27 sama dengan 2 log 3 pangkat 3 sama dengan 3, 2 log 3.
Dan terakhir, 2 log 32 sama dengan 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5, 2 log 2 sama dengan 5. Sifat-sifat persamaan logaritma. Persamaan logaritma juga memiliki beberapa sifat-sifat khusus. Sifat-sifat tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, sifat logaritma dari perkalian. A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Sifat logaritma dari perkalian merupakan sebuah hasil dari penjumlahan dari dua logaritma lain. Maka nilai kedua numerusnya merupakan faktor dari nilai numerus awal. Syaratnya A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B, C lebih besar dari 0. Contohnya, nomor 1, 2 log 32 sama dengan 2 log 8 kali 3 sama dengan 2 log 8 tambah 2 log 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 3 sama dengan 3 dikali 2 log 2 ditambah 2 log 3 sama dengan 3 ditambah 2 log 3. Nomor 2, 5 log 35 sama dengan 35 kita pecah menjadi 5 kali 7, maka 5 log 5 kali 7 sehingga menjadi 5 log 5 ditambah 5 log 7. Yang kedua yaitu sifat pembagian logaritma. A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Sifat logaritma dari pembagian adalah hasil dari pengurangan dua logaritma lain di mana nilai A yang kedua yaitu sifat pembagian logaritma. A log B per C sama dengan A log B A log C. Sifat logaritma dari pembagian adalah hasil dari pengurangan dua logaritma lain di mana nilai dari kedua numerusnya merupakan pecahan atau pembagian dari nilai numerus logaritma awal. Syaratnya yaitu A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B, C lebih besar dari 0. Contohnya, 5 log 5 per 7 sama dengan 5 log 5 dikurangi 5 log 7. 5 log 5 ini adalah A log A, jadi sama dengan 1 min 5 log 7. Contoh soal yang kedua, 3 log 81 per 49. Jadi 3 log 3 pangkat 4 dikurangi 3 log 7 pangkat 2. Nah, 81 ini sama dengan 3 pangkat 4 dan 497 pangkat 2. Maka menjadi 4. 4-nya kita pindah ke depan jadi 4 dikali 3 log 3 min 2 3 log 7. 4 dikali 1 dari 3 log 3 ini dikurangi 2 kali 3 log 7. Yang ketiga, sifat perkalian logaritma. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Perkalian logaritma merupakan sebuah sifat logaritma yang bisa dikalikan dengan logaritma B jika nilai numerus logaritma A sama dengan nilai bilangan pokok logaritma B. Hasil dari perkalian tersebut merupakan logaritma baru dengan nilai bilangan pokok logaritma A serta memiliki nilai numerus logaritma B. Syaratnya A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B, C lebih besar dari 0. Contoh soalnya, 2 log 7 dikali 7 log 3 sama dengan 2 log 3. 5 dikali 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 9 sama dengan 5, 3 log 9 sama dengan 5, 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 2, 3 log 3 sama dengan 10. Kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu mengubah basis logaritma. A log B sama dengan C log A per C log B. Syaratnya, untuk A dan B harus lebih dari 0 dan C
harus tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Contohnya, yang pertama, 7 log 2 kan sama dengan log 2 per log 7. Apabila C-nya tidak tertulis, maka ini berarti basisnya adalah 10. Contoh yang kedua, 81 log 9 sama dengan 2 log 9 per 2 log 81. 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dan 81 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Sehingga 2 kali 2 log 3 per 4 dikali 2 log 3 sama dengan lognya bisa kita bagi sehingga sama dengan 2 per 4. 2 per 4 sama dengan setengah. Sifat selanjutnya sifat yang kelima yaitu berbanding terbalik. A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, di syarat ini basis kita tukar dengan numerusnya. Syaratnya A harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, serta B harus lebih dari 0. Contohnya, yang pertama, 7 log 2 akan sama dengan 1 per 2 log 7. Basis dan numerusnya kita tukar ya. Contoh yang kedua, jika 3 log 2 sama dengan A dan 1 per 7 log 2 sama dengan B, maka 27 log 14 berapa? 27 log 14 bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Dengan sifat sebelumnya, maka akan menjadi 2 log 14 per 2 log 27. 14 bisa saya ubah menjadi 7 kali 2, dan 27 bisa diubah menjadi 3 pangkat 3. Sehingga dari sifat ini, maka bisa diubah lagi menjadi 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 3 dikali 2 log 3. Karena 2 log 7 dan 2 log 3 tidak ada pada yang diketahui, sehingga yang diketahui ini bisa kita ubah menjadi 3 log 2 sama dengan A. 3 log 2 dengan sifat ini maka bisa diubah menjadi 1 per 2 log 3 sama dengan A. 2 log 3 sama dengan 1 per A. Untuk 1 per 7 log 2 sama dengan B. Dengan sifat ini 1 per 7 log 2 bisa diubah menjadi 2 log 7 sama dengan B. Sehingga 2 log 7 kita ubah menjadi B plus 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1. Untuk 2 log 3 kita ubah menjadi 1 per A. 1 per A dikali 3 hasilnya adalah 3 per A. Sehingga B plus 1 per 3 per A. A bisa kita kalikan dengan pembilangnya. Sehingga menjadi A kali B plus 1 per 3 atau sama dengan AB plus A per 3. Sifat yang keenam yaitu perpangkatan. Yang pertama ada A pangkat N log B pangkat M akan menjadi M per N kali A log B. Dan yang kedua, jika A pangkat A log B maka akan sama dengan B. Tapi syaratnya jika A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, serta B harus lebih dari 0. Contohnya yang pertama, 2 pangkat 3 log 3 kuadrat. Hasilnya adalah 2 per 3 kali 2 log 3. Contoh yang kedua, 5 pangkat 5 log 3. Maka hasilnya adalah 3. Untuk contoh yang ketiga, 9 log 2 plus 2 log 9 plus 4 log 18. Maka 9 bisa diubah menjadi 3 kuadrat. 9 ini juga bisa diubah menjadi 3 kuadrat, 4 bisa diubah menjadi 2 kuadrat, dan 18 bisa diubah menjadi 9 kali 2. Sehingga sama dengan 3 kuadrat log 2 plus 2 log 3 kuadrat plus 2 kuadrat log 9 kali 2. Sama dengan 2 dikali 3 log 2 plus 2 dikali 2 log 3 plus setengah dikali 2 log 9 kali 2. Kenapa setengah? Karena ini adalah basisnya, sehingga basis akan menjadi penyebutnya. Selanjutnya, 2 log 9 dikali 2 bisa diubah menjadi 2 log 9 plus 2 log 2. Sehingga 2 log 9 plus 2 log 2 sama dengan 1. Sehingga 2 kali 3 log 2 plus 2 kali 2 log 3 plus setengah dikali 2 log 9 plus 1. Nah, ini bisa saya kalikan. Sehingga hasilnya 2 kali 3 log 2 ditambah 2 kali 2 log 3 ditambah setengah dikali 2 log 9 plus setengah. Selanjutnya 9 ini bisa diubah menjadi 3 kuadrat. Sehingga 2 dikali 3 log 2 ditambah 2 kali 2 log 3 ditambah setengah dikali 2 log 3 kuadrat ditambah setengah.
Karena numerusnya berpangkatkan 2, maka bisa menjadi 2 dikali 3 log 2 ditambah 2 dikali 2 log 3 ditambah 1, karena 2 per 2 ya, dikali 2 log 3 ditambah setengah. Karena sama-sama 2 log 3, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 log 2 ditambah 3 dikali 2 log 3 ditambah setengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Yang pertama, bentuknya adalah A log fx sama dengan B. Nah, bentuk ini dapat diubah menjadi fx sama dengan A pangkat B. Syaratnya, A harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Contohnya, nilai X dari X log 3X plus 10 sama dengan 2 adalah, nah cara mengerjakannya, karena bentuknya diubah menjadi fx sama dengan A pangkat B, maka fx 3 plus 10 sama dengan A pangkat B, X pangkat 2. Setelah itu jadikan dalam satu ruas, sehingga menjadi X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Lalu difaktorkan, hasilnya X min 5 dikali X plus 2. Jadi X1 adalah 5 atau X2 nya adalah minus 2. Selanjutnya bentuk yang kedua adalah A log fx sama dengan A log gx. Nah, persamaan ini dapat diubah bentuknya menjadi fx sama dengan gx. Syaratnya harus A dan A pada basisnya, di mana A lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Fx juga harus lebih dari 0, gx pun harus lebih dari 0. Contohnya, berapakah nilai x dari log x kuadrat min 1 minus log x min 1 sama dengan 1 plus log x min 8? Nah, menjawabnya 1 di sini bisa kita ubah menjadi log 10. Karena basisnya tidak ditulis, berarti basisnya adalah 10. Jadi, 10 log 10 sama dengan 1. Karena log x kuadrat min 1 min log x min 1 bisa kita ubah menjadi log x kuadrat min 1 per x min 1. Untuk yang ruas kanan, karena penjumlahan berarti bisa kita ubah menjadi perkalian log 10 dikali x min 8. Jika sudah seperti ini, maka kita akan mengubah menjadi fx sama dengan gx dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan 10 dikali x min 8. X kuadrat min 1 bisa difaktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 1. Sehingga x min 1 dan x min 1 sebagai penyebut bisa kita bagi. Maka hasilnya adalah x plus 1 sama dengan 10 dikali x min 8. Kita kalikan menjadi x plus 1 sama dengan 10x min 80. X kita ruaskan ke sebelah kiri, hasilnya adalah 9x sama dengan 81, sehingga x sama dengan 9. Persamaan yang ketiga ini berbentuk A dikali P log X kuadrat ditambah B dikali P log X ditambah C sama dengan 0. Nah, nantinya kita akan memisalkan P log X menjadi Y. Permisalannya bisa menjadi apa aja, bisa menjadi A, B, atau yang lainnya. Nah, contohnya nih, nilai X dari 2 log X dikali 2 log X kurangi 3 sama dengan 2 log 16. Nah, berapa sih nilai X-nya? Kita misalkan 2 log X sama dengan Y. Maka persamaan barunya menjadi Y dikali Y kurangi 3 sama dengan 2 log 16. 16 bisa diubah menjadi 2 pangkat 4, sehingga Y dikali Y kurangi 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Y dikali Y kurangi 3 sama dengan 4. Lalu kita kalikan Y kuadrat kurangi 3Y sama dengan 4. Kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 4, sehingga Y kuadrat kurangi 3Y kurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi Y kurangi 4 dikali Y ditambah 1 sama dengan 0. Didapatkan Y1 sama dengan 4 atau Y2 sama dengan negatif 1. Sehingga X dari akar-akar Y yaitu, nah kan Y1 sama dengan 4. Karena 2 log X sama dengan Y, maka 2 log X sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Untuk Y2, karena Y2 sama dengan negatif 1, maka 2 log X sama dengan negatif 1.
X sama dengan 2 pangkat negatif 1, sehingga X sama dengan setengah. Materi selanjutnya adalah tentang pertidaksamaan logaritma. Dalam pertidaksamaan ini berlaku beberapa teorema, yaitu yang pertama untuk A lebih dari 1. Maka berlaku yang pertama, jika A log Fx kurang dari A log Gx, maka 0 kurang dari Fx kurang dari Gx. Dan yang kedua, jika A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx lebih dari Gx lebih dari 0. Selanjutnya untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, maka yang pertama, jika A log Fx kurang dari A log Gx, maka Fx lebih dari Gx lebih dari 0. Untuk yang kedua, jika A log Fx lebih dari A log Gx, maka 0 kurang dari Fx kurang dari Gx. Contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 log 2X plus 1 kurang dari 2 log 3. Menurut teorema ini, maka 2 log 2X plus 1 kurang dari 2 log 3 akan menjadi 2X plus 1 kurang dari 3. Mari kedua ruas kita kurangkan dengan 1, sehingga hasilnya 2X kurang dari 2. Kedua ruas kita bagi dengan 2, hasilnya X kurang dari 1. Dari pertidaksamaan tersebut diketahui bahwa A itu adalah sama dengan 2, berarti A akan lebih dari 1. Maka berlaku syarat A log Fx kurang dari A log Gx, maka 0 kurang dari Fx kurang dari Gx. Berarti 0 kurang dari Fx-nya adalah 2x plus 1 kurang dari 3, maka semua ruas kita kurangkan dengan 1, sehingga hasilnya negatif 1 kurang dari 2x kurang dari 2. Lalu semua ruas kita bagi dengan 2, hasilnya adalah negatif setengah kurang dari X kurang dari 1. Dan gambar garis bilangannya seperti ini. Selanjutnya kita ke latihan soal. Yang pertama, jika log 3 sama dengan 0,4771 dan log 2 sama dengan 0,3010, maka berapa nilai dari log 75? Nah, kunci pengerjaan yang harus kita pahami adalah keterangan yang menunjukkan nilai log 2 dan log 3. Keterangan yang diketahui di soal ya. Dengan adanya keterangan tambahan ini, berarti yang harus ada di pikiran kita adalah bagaimana mengubah bentuk log 75 menjadi bentuk logaritma yang mengandung unsur bilangan 2 dan 3. 75 akan sama dengan 3 dikali 25. Sehingga 25 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Nah, di sini unsur bilangan 2 dan 3 sudah terpenuhi, sehingga kita bisa ubah bilangan 75 tersebut. Nah, log 75 sama dengan log 3 kali 5 pangkat 2. Setelah kita membahas sifat logaritma, maka log 3 kali 5 pangkat 2 bisa diubah menjadi log 3 plus log 5 kuadrat. Kita bisa mengubah log 5 kuadrat dengan menggunakan sifat logaritma. Hasilnya adalah log 3 plus 2 log 5. Log 5 di sini bisa kita ubah kembali menjadi 10 per 2. Sehingga hasilnya adalah log 3 plus 2 dikali log 10 kurangi log 2. Menggunakan sifat logaritma ya. Log 3 dari yang diketahui adalah 0,4771. Maka tinggal kita substitusikan 0,4771 ditambah 2 dikali log 10. Log 10 adalah 1, dikurangi log 2. Log 2-nya adalah 0,3010. Sehingga 0,4771 ditambah 2 dikurangi 0,6020. Ini didapat dari 2 dikali 0,3010. Sehingga hasil akhirnya adalah 1,8751. Latihan soal kedua. Berapa nilai dari 2 log 5 dikali 6 log 5 ditambah 3 log 5 dikali 6 log 5 per 2 log 5 dikali 3 log 5. Pembahasannya di sini kita bisa kalikan persamaan ini dengan 5 log 6 per 5 log 6. Kenapa harus 5 log 6? Karena di sini kita akan menyederhanakan bentuk persamaan ini, sehingga hasilnya 2 log 5 dikali 6 log 5 dikali 5 log 6 ditambah 3 log 5 dikali 6 log 5 dikali 5 log 6 dibagi 2 log 5 dikali 3 log 5 dikali 5 log 6. Nah, dapat kita lihat bahwa yang ini karena terdapat 2 log 5 dikali, kita ambil yang ini, 5 log 6,
dari sifat-sifat yang dijelaskan tadi bahwa bisa kita ubah menjadi 2 log 6. Karena sudah menjadi 2 log 6 dan dikali 6 log 5 sehingga kita bisa ubah lagi dengan sifat logaritma, maka hasilnya adalah 2 log 5. Untuk yang ini 3 log 5 dikali 6 log 5 dikali 5 log 6, maka 6 log 5 dikali 5 log 6 bisa kita ubah menggunakan sifat logaritma, yaitu hasilnya 6 log 6. Maaf, ini 6 ya. Sehingga 6 log 6 hasilnya adalah 1. Untuk penyebutnya 2 log 5 dikali 5 log 6. Maka dari sini kita bisa ubah menjadi 2 log 6 kali 3 log 5. Dan didapatkan hasil penyederhanaan seperti berikut. Nah, kita kalikan lagi dengan 5 log 3 per 5 log 3. Kenapa? Agar bisa jadi lebih sederhana lagi. Berarti hasilnya adalah 2 log 5 dikali 5 log 3 ditambah 3 log 5 dikali 5 log 3 dibagi 2 log 6 dikali 3 log 5 dikali 5 log 3. Untuk yang ini 2 log 5 dikali 5 log 3, maka hasilnya adalah 2 log 3. 3 log 5 dikali 5 log 3 berarti 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1. Untuk penyebutnya 3 log 5 dikali 5 log 3 bisa disederhanakan menjadi 1 sehingga tersisa 2 log 6. 1 di sini saya ubah menjadi 2 log 2 sehingga nantinya bisa disatukan menjadi 2 log 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6 berarti 2 log 6 per 2 log 6 hasilnya adalah 1. Latihan soal ketiga. Penyelesaian pertidaksamaan 2 log x tambah 1 kurang dari sama dengan log x tambah 4 ditambah log 4 adalah, penyelesaiannya adalah, dari bentuk ini bisa kita ubah menjadi log x plus 1 kuadrat. Dan dari bentuk ini kita bisa menyederhanakan menjadi log 4 dikali x tambah 4. Menurut teorema persamaan di atas, maka hasilnya adalah x ditambah 1 kuadrat kurang dari sama dengan 4 dikali x ditambah 4. Ruas kiri kita kuadratkan dan ruas kanan kita kalikan, sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 kurang dari sama dengan 4x ditambah 16. Lalu dapat disederhanakan lagi menjadi x kuadrat kurangi 2x kurangi 15 kurang dari sama dengan 0. Lalu difaktorkan, hasilnya x kurangi 3 dikali x ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti akar-akarnya ini adalah 5 dan negatif 3. Sehingga intervalnya didapat negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Namun ada syarat, yaitu 0 harus kurang dari x ditambah 1 kuadrat. Dari syarat ini diketahui bahwa x lebih dari sama dengan negatif 1, sehingga garis bilangannya adalah seperti ini. Untuk negatif 1, dia tidak bulat dengan penuh karena tidak ada sama dengan. Maka penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 5.